atau ikan bertulang rawan memiliki keseluruhan rangka tersusun dari tulang rawan yang lebih ringan dan fleksibel. Kelompok ini tidak memiliki operkulum seperti pada Osteichthyes. Insangnya terbuka dalam beberapa celah insang. Mereka juga tidak punya gelembung udara sehingga pengaturan daya apung bergantung pada gerakan renang dan minyak di dalam hati. Kulitnya memiliki sisik plakoid yang kasar dan tajam. Sedangkan struktur mulut umumnya ventral menghadap ke bawah dengan deretan gigi yang terus diganti seperti contohnya ikan pari dan juga ikan hiu. Sedangkan Osteichthyes atau ikan bertulang sejati merupakan kelompok ikan yang rangkanya tersusun dari tulang keras. Jari umumnya yaitu memiliki operkulum atau penutup insang, gelembung renang untuk mengatur daya apung, serta sisik tipe sikloid, stenoid, atau ganoid, sistem pernafasan menggunakan insang. Sedangkan anatomi terdiri dari kepala, badan, ekor dengan variasi bentuk tubuh sesuai habitat. Sama seperti halnya ikan bawal, ikan mas, lele, hingga belutung memanjang. Organ dalamnya lengkap, mulai dari saluran pencernaan, hati, ginjal, jantung dua ruang, dan juga gonad. Selanjutnya adalah hasil pengamatan terhadap ikan mujair. Morfologi yang dapat ditentukan yaitu tubuhnya berbentuk pipi lateral dengan profil memanjang. Di bagian kepala terdapat mulut terminal yang dilengkapi dengan gigi-gigi kecil. Dan ikan dilindungi oleh sisik tipe sikloid yang halus dan tersusun rapi. Garis rusuk linea lateralis terlihat memanjang dari belakang operkulum hingga mendekati pangkal ekor. Selain itu, pada bagian ekor terdapat sirip ekor yang disebut caudal fin yang berbentuk homoserkal. Sirip ekor ini memberi tenaga utama saat ikan berenang. Pada bagian dorsal terdapat sirip punggung atau dorsal fin yang terdiri dari bagian berduri yang disebut spinous dan bagian lunak yang disebut sophreis. Sementara itu, bagian ventral memiliki sirip perut atau ventral fin, sirip dada pectoral fin, dan sirip dubur anal fin. Pada ikan mujair sendiri, sirip dorsal yang dimiliki adalah 20 lunak dan 9 keras. Sirip pektoral 13 tulang keras. Sirip anal 10 lunak, 3 keras. Sirip kaudal 16 lunak. Sirip perut 5 keras, 1 lunak. Lalu ada anatomi yang kami lakukan seperti lambung, usus, jantung, ginjal, empedu, insang dengan 4 pasang. Ikan mujair memiliki sisik dengan tipe ctenoid yang memiliki duri-duri kecil seperti sisir ataupun bergerigi di bagian belakangnya. Sehingga apabila diraba dari depan ke belakang, teksturnya akan terasa halus. Namun jika diraba dari belakang ke depan, maka akan terasa sedikit kasar, tetapi masih terasa licin. Sisik ini dapat digunakan sebagai pelindungan tubuh, namun juga dapat digunakan untuk membantu pergerakan ikan atau hidrodinamika. Karena struktur dari sisik dengan tipe ctenoid ini memiliki struktur seperti sisir atau bergerigi pada bagian belakangnya, sehingga dapat mengurangi turbulensi air yang membuat ikan akan lebih efisien dalam berenang. Selain itu, pada bagian badannya terdapat garis rusuk atau lateral line yang terlihat jelas melintang, memanjang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Nah, kemudian mulut ikan mujair ini terletak di bagian ujung tengah atau terminal yang berfungsi untuk mengambil makanannya. Kemudian pada ikan mujair juga terdapat operkulum atau tutup insang yang berfungsi untuk melindungi insang serta membantu proses pernapasan atau ventilasi insang dengan menciptakan aliran air satu arah melewati insang dan juga dapat mengatur tekanan air dalam rongga insang. Dan kami menemukan adanya gonad beserta adanya kantung udara atau kandung renang, di mana setiap organ-organ tersebut memiliki fungsi dan peranan tersendiri pada tubuh ikan tersebut. Belut merupakan salah satu jenis ikan yang tidak memiliki sirip dada, sirip punggung, dan sirip anus. Belut juga memiliki kulit yang tidak berjari atau beruas. Selain itu, tubuh belut tidak bersisik dan tidak bersirip perut. Letak dubur jauh di belakang badan. Tempat hidupnya dari kecil sampai dewasa dan bertelur adalah perairan air tawar yang berlumpur. Belut juga dapat ditemukan di sungai atau rawa-rawa yang tawar maupun payau. Anatomi belut sawah memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan ikan lainnya. Berikut adalah cirinya.